Jadi hari ini aku mau ujian tengah semester mata kuliah hukum dan HAM. Dan aku berkuliah di Universitas Bumigora, jurusan hukum semester 2. Ya. Langsung aja ke videonya daripada penasaran. Kita ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan definisi HAM dan apa hubungan HAM dengan hukum. Ya. Jadi definisi HAM adalah dasar atau hak pokok yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Jadi HAM ini sudah ada sejak lahir, sejak kita lahir, jadi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap orang itu sudah memiliki HAM. Itu guys. Untuk apa? Terus saya mau menjawab pertanyaan, apa sih hubungan hukum dengan HAM? Jadi hukum itu sebagai alat yang mengatur penegakan HAM. Salah satu contohnya ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 28. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu sebentar ya. Apa yang dimaksud dengan teori hak kodrati dan teori positivisme dalam HAM? Oke. Jadi teori dari HAM itu ada 4. Yang pertama kodrat, yang kedua positivisme, yang ketiga universal, dan yang keempat itu relativisme ya. Relativisme. Oke. Jadi saya mau menjelaskan apa sih teori kodrat itu. Jadi teori kodrat ini berpendapat bahwa HAM itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi HAM itu sudah melekat sejak manusia lahir dan tidak dapat dihilangkan. Jadi ini pendapatnya ini melihat bahwa HAM itu sudah diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, jadi sebagai kodrat manusia, tidak bisa dapat dihilangkan. Teori positivisme ini berpendapat bahwa HAM itu baru dapat dibilang hak ketika ada hukum yang mengatur. Jadi di situ kalau ada hukum yang mengatur baru bisa dikatakan hak. Ya, seperti adanya norma, undang-undang, seperti itu guys. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 3, sebut dan jelaskan prinsip HAM. Dan ya, prinsip HAM itu sebenarnya ada 8. Jadi saya menjelaskan 3. Yang pertama, kewajiban negara. Yang kedua, kesetaraan. Yang ketiga, non diskriminasi. Jadi saya jelasin dulu untuk kewajiban negara. Jadi kewajiban negara itu dalam prinsip HAM, jadi warga negara itu dilindungi oleh negara. Ya, jadi negara itu melindungi HAM seseorang. Misalkan ada kekerasan, pelanggaran HAM. Jadi nanti yang berperan adalah negara untuk melindungi HAM seseorang itu, hak seseorang itu. Begitu guys. Jadi negara itu berperan penting dalam melindungi hak seseorang. Jadi, kita ke yang kedua, apa itu non diskriminasi, prinsip non diskriminasi. Jadi setiap orang itu sudah memiliki haknya sejak lahir kan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang. Misalkan seperti contohnya kita memiliki warna kulit yang berbeda atau ras yang berbeda, suku yang berbeda. Jadi kita harus menghargai setiap orang. Karena apa? HAM itu kan sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang. Misalnya kita membedakan seseorang, contohnya seperti ini, berpendapat misalnya, saya nggak mau misalnya ada kulit hitam, contoh berpendapat, terus kulit putih nggak mau menerima pendapatnya karena perbedaan dari warna kulit itu. Jadi itu tidak boleh guys, kita tidak boleh diskriminasi. Jadi HAM itu memiliki prinsip non diskriminasi. Kalian tidak boleh membeda-bedakan seorang menurut kulit, ras, suku, etnik, agama. Jadi setiap orang itu
haknya sama, karena setiap orang sudah memiliki hak asasi manusia sejak lahir tuh. Dan prinsip yang ketiga, kesetaraan. Jadi setiap orang itu semuanya sama, tidak ada yang beda, karena kita semua itu sama, setara, semua setara. Mau kita dari Eropa dari Indonesia, dari Asia, semua itu sama. Karena ya itu HAM itu diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap orang itu sama, memiliki haknya masing-masing. Jadi setiap kita memiliki haknya masing-masing, kita harus menghargai pendapat orang, hak-haknya orang. Kita tidak boleh bersikap tidak baik, karena kita semua sama. Itu jawaban saya dari nomor 3. Kita lanjut aja ke nomor 4. Kita ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan tugas makalah saudara. Jadi makalah yang saya buat itu mengenai HAM memandang perundungan atau pembulian. Jadi marak sekali kasus pembulian saat-saat ini, terutama sekarang cyberbullying. Sudah banyak banget di sosial media dan banyak banget kasus ini menimpa figur dan masyarakat yang lainnya. Jadi rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana HAM memandang perundungan. Kedua, apa saja penyebab perundungan tersebut. Ketiga, bagaimana penanggulangan menangani pembulian. Oke, kita ke yang pertama, rumusan masalah yang pertama. Jadi bagaimana HAM memandang perundungan. HAM memandang perundungan itu sebagai tindakan pembulian karena merampas kesejahteraan seseorang atau hak seseorang. Jadi bagaimana ketika kita dibully, pasti kita merasa tidak aman kan, dirampas tuh kesejahteraan kita, dan itu yang dirasakan oleh korban bullying. Dan HAM itu memandang bahwa itu adalah sebagai pelanggaran karena sudah mengambil hak seseorang. Nah, begitu. Itu dari kacamata HAM memandang pembulian. Dan itu udah banyak banget kasus yang terjadi saat-saat ini. Mirisnya anak-anak pun sudah melakukan dari anak-anak SD, bukan SD aja, malah anak kecil sudah melakukan perundungan kepada teman-temannya sampai orang dewasa ya. Karena kasus pembulian ini bisa menyebabkan kematian, apalagi ketika dia sudah masuk ke ranah kasus yang sampai memukul ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Itu kan sudah berbahaya banget guys, udah melanggar HAM seseorang, udah menghilangkan nyawa seseorang, itu sudah masuk ke pelanggaran HAM berat. Kita lanjut ke nomor 2. Kenapa sih kasus perundungan itu terjadi? Pertama itu ada penampilan fisik yang berbeda. Ini mungkin ada orang yang mencolok di antara masyarakat sekitar atau dari lingkungannya, ya mungkin berpenampilan mencolok atau mohon maaf memiliki keterbelakangan fisik. Biasa itu menjadi sasaran bully ya, seperti misalnya saya dan dananya terlalu berlebihan gitu, atau memakai baju yang mungkin di lingkungan tersebut kayak masih asing, masih tabu, itu kayak wow gitu. Jadi kayak orang-orang ngelihatnya, ya ampun lu kok begitu banget, kok terlalu berlebihan ya berdananya, atau yang memiliki keterbelakangan fisik. Ini sering banget terjadi maupun di Indonesia ataupun di luar, karena ya begitulah, orang-orang selalu memandang seseorang itu semua dari fisiknya. Yang kedua, ketika kita merasa lemah, kita menunjukkan kesedihan kita ketika kita diolok, misalnya diejek-ejek nih, pertamanya diejek-ejek apapun gitu, kita merasakan rasa pun saya takut, saya sedih, saya begini. Jadi semakin si pembuli itu senang karena kita lemah gitu, gampang banget diserangnya oleh orang
si pembuli ini. Yang ketiga, tidak mudah bergaul. Dia orang-orang yang tidak mudah bergaul juga bisa menjadi sasaran empuk dari pembuli atau si perundung yang merundung ini. Orang-orang yang tidak mudah bergaul itu tidak ada, biasa tidak ada perlawanan karena mereka cenderung diam dan tidak ada yang mengcover atau teman-temannya yang mengcover untuk untuk melindungi dia gitu. Jadi bisa menjadi sasaran bully. Dan masih banyak lagi seperti kasus yang baru-baru ini mengenai ras, suku, agama, yaitu yang mengenai tentang ras kulit putih, kulit hitam, itu baru-baru saja terjadi. Itu juga menjadi salah satu penyebab bullying gitu. Sebenarnya masih banyak banget mengenai apa saja yang menjadi penyebab perundungan tersebut, tapi saya menjelaskan secara singkat saja. Jadi yang ketiga, rumus masalah saya bagaimana upaya penanggulangan dalam perundungan ini. Pertama, tunjukkan prestasi. Jadi kita tidak membalas seseorang itu menggunakan ejekan, atau kita membalas ejekan, atau kita membalas dengan fisik, tapi kita menunjukkan prestasi kita bahwa kita lebih unggul dari si perundung tersebut. Yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri. Jadi ketika kita percaya diri nih sama diri kita sendiri, kalau saya itu luar biasa, saya tidak seperti apa yang dikatakan seseorang tersebut, yang bilang jelek lah, mungkin bilang beginilah, begitulah, mungkin yang negatif, kita lawan semua itu, bahwa kita itu tidak seperti itu, yang tidak seperti yang perundung itu katakan. Yang ketiga, laporkan bila ada kekerasan fisik kepada pihak yang berwenang seperti Komnas HAM. Jadi jangan kita membiarkan perundungan, apalagi sudah sampai kepada ranah fisik ya, sampai pemukulan dan lain sebagainya, karena itu sangat berbahaya guys. Jadi kalian mungkin yang salah satu korban, kalian harus berani bersuara kalau kalian itu diperlakukan tidak setara atau diperlakukan tidak baik oleh mungkin lingkungan kalian tuh harus berani untuk mengatakan hal yang sejujurnya, bahwa apa yang kalian alami. Kalian tidak perlu takut karena ada Komnas HAM, ada lembaga yang melindungi kalian ya. Jadi kesimpulan dari semua yang saya katakan, bagaimana HAM memandang perundungan itu, dibutuhkan perhatian khusus dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Jadi ini bukan masalah cuman kekerasan, ini masalah etika dan moral seorang, karena ini juga etikanya sudah tidak bagus gitu dari orang yang merundung ini. Dan HAM itu bukan hanya urusan hukum saja, tapi bagaimana masyarakat itu juga dan pemerintah itu ikut berperan penting dalam menangani kasus tersebut, dengan melakukan cara penyuluhan ke sekolah-sekolah bahwa perundungan itu hal yang tidak baik, tidak bagus untuk kalian lakukan, itu akan menimbulkan hal negatif. Dan jadi perundungan tidak melulu mengenai tentang pelanggaran, mengenai tidak diselesaikan mengenai cara hukum, tapi juga bisa melalui lembaga-lembaga yang ada. Nah, itu kesimpulan dari saya. Jadi diperlukan peranan penting pemerintah dan masyarakat. Ketika kalian melihat seorang dirundung, kalian juga harus berperan penting dalam menyuarakan hak seseorang, bahwa perundungan bukan hal yang baik. Nah, kita langsung ke pertanyaan
yang terakhir atau nomor 5. Oke, akhirnya kita ke pertanyaan terakhir. Jelaskan sejarah singkat keberadaan HAM. Oke, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Ada seorang filsuf dari Inggris pada abad natural rights atau alamiah yang melekat pada diri setiap manusia, yaitu hak asasi, hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu hak masih sangat terbatas, cuma di bidang sipil atau pribadi dan politik saja. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai ada 3 peristiwa penting. Yang pertama, Magna Carta, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Tapi peristiwa penting yang paling membuka sejarah keberadaannya HAM itu adalah Magna Carta. Dan itu sejarah singkat dari hak asasi manusia. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Bye.